Assalamualaikum Sobat Tani dimanapun Anda berada, mudah-mudahan aktivitas Anda senantiasa diberi kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan keberkahan. Untuk yang pertama kali yang saya lakukan dalam proses budidaya tanaman cabai ini adalah pembajakan ya teman-teman ya. Pembajakan secara menyeluruh, seluruhnya kita bajak, tidak ada bagian yang kita sisakan. Tujuannya adalah membalik struktur tanah, kemudian oksigen bisa masuk ke dalam tanah sehingga mendorong gas-gas beracun bagi tanaman akan keluar, seperti itu. Dibajak secara menyeluruh ini adalah oksigen itu sangat dibutuhkan sekali di dalam tanah bagi tanaman itu sendiri, sehingga harus kita bajak, kita gemburkan tanahnya dengan proses pembajakan secara menyeluruh. Kemudian kita diamkan untuk beberapa waktu. Lahan yang saya sediakan untuk budidaya tanaman cabai ini kurang lebih ya teman-teman ya, ini 7.000 meter persegi. Kalau 3/4 kurang dikit lah, seperti itu. Dan kalau kita lihat secara dari fisik tanah, warnanya ini kurang subur ya teman-teman ya, kurang subur. Perlu proses pengembalian kesuburan tanah itu dengan menggunakan kompos dan pupuk dasar yang nanti akan saya review tahapan-tahapan proses yang akan saya lakukan untuk budidaya tanaman cabai ini. Ini saya mengambil gambar dari posisi atas, itu agak menurun ke bawah, tanahnya agak sedikit mereng, dan ini sangat bagus juga untuk tanaman cabai. Kenapa? Yang pertama, jika musim hujan itu datang, curah hujan tinggi dengan tanah yang agak sedikit mereng seperti itu, nanti mudah keluar dari area tanaman sehingga tidak menggenang, tidak menimbulkan kelembaban yang tinggi bagi tanaman. Curah hujan itu kalau berlama-lama di area tanaman ini akan menimbulkan kelembaban dan mengurangi oksigen di dalam tanah, sehingga tanahnya tidak banyak tersedia oksigen. Tanaman itu juga akan kurang sehat ya teman-teman ya. Tidak hanya berada di atas tanah, tapi juga oksigen itu kita sediakan, kita siapkan bagaimana oksigen itu tersedia cukup di dalam tanah juga. Kalau yang di atas nanti ya kita atur dengan cara tanamnya seperti itu. Kemarin ada teman tuh nanya, bagaimana sih olah tanah untuk tanaman cabai itu. Yang kita pakai adalah tanah sawah bekas padi seperti itu, atau bagus tanah darat. Sebenarnya semuanya bagus ya teman-teman ya, semuanya bagus, tergantung kita itu bagaimana menyediakan kebutuhan tanaman itu di dalam tanah. Kemudian bagaimana kita itu mengolah tanah itu dengan baik seperti itu. Cuman bedanya kalau tanah darat ini kan mudah ya teman-teman ya, kalau untuk kita lakukan pembajakan sekali ini tanah sudah gembur, kemudian sudah halus. Cuman kalau bekas padi kan mungkin perlu waktu berulang ya untuk membuat tanah ini menjadi gembur seperti itu.
Kalau kedepannya nanti akan ada curah hujan yang tinggi, teman-teman, ini sudah dari awal kita lakukan bagaimana air itu kita arahkan untuk bisa keluar dengan mudah. Nanti di proses awal ini juga sudah saya arahkan bagaimana air itu akan keluar ke arah kanan dan ke kiri, dan sehingga tidak mengenang ya. Dan sebelum proses selanjutnya, kita siapkan juga ini proses pembuatan jalan yang menuju dari jalan satu, jalan utama maksudnya, ini sampai pada sumber air. Ke sana kita buat jalan kurang lebih 2 meter. Tujuannya adalah nanti bagaimana kita untuk melakukan kegiatan itu mudah, transportasi kendaraan bisa masuk, kemudian juga aktivitas kita lancar ke sana. Dan kita untuk siapkan jalur selang utama menuju ke bedengan-bedengan, dan itu nanti kita siapkan dari sekarang, karena biasanya sih begitu kita melakukan kegiatan tanam ini, jalan kita tutup, kita sendiri nanti yang susah. Tahapan-tahapan yang dari sekarang ini saya buat konten, saya videokan, ini saya dokumenkan berbagai tahapan-tahapan pekerjaan itu sendiri. Nanti dari olah tanah, pembuatan bedengan, pemberian pupuk dasar, kemudian nanti adalah penyemaian, perawatan bibit, kemudian pindah tanam, kemudian irigasi, terus perawatan tanaman, proteksi, pengendalian, pencegahan, pengendalian hama, penyakit dan gulma ya, nanti akan saya bahas dari tahapan-tahapan itu. Mudah-mudahan kita bisa untuk berbagi pengalaman sama teman-teman, saran, pendapat dari teman-teman ini sangat penting bagi kami untuk belajar bagaimana meningkatkan usaha di bidang tanaman pangan dan hortikultura, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat ya, Lampung. Untuk olah tanah itu sendiri, teman-teman ya, kita mau melakukan usaha budidaya tanaman apapun lah ya, sebenarnya tanah itu, media tanaman itu, untuk olah tanahnya ini sangat perlu kita perhatikan, dan itu sangat vital ya untuk kita lakukan sebaik mungkin. Jangan sampai kita berfokus terhadap penanaman tapi kita mengabaikan untuk proses pembuatan lahan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Penyediaan semua kebutuhan tanaman itu adalah di dalam tanah itu sendiri, baik unsur hara makro ataupun mikro, itu juga harus kita siapkan di dalam tanah. Kemudian juga kesehatan tanah itu sendiri yang tentunya harus terbebas dari patogen yang mungkin merugikan tanaman itu sendiri. Kebanyakan sih, wah kita olah tanahnya begini aja. Nah, itu sebenarnya harus kita pertimbangkan kembali ya teman-teman ya.
kesehatan tanaman itu sendiri sangat berpengaruh terhadap keadaan tanah, teman-teman. Baik air, udara, kelembapan, kesuburan, kesehatan, bagaimana kita itu menyediakan unsur hara di dalam tanah itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan tanaman itu sendiri. Kemudian selain dari tanah juga benih juga sangat penting. Yang akan kita tanam tentunya ya harus standar benih yang baik, sesuai dengan varietas, sesuai dengan daerah kita masing-masing. Kemudian kesehatan itu sangat perlu kita perhatikan sejak dari tanah, kemudian penyemaian bibit, kemudian lahan, kemudian juga perawatan setelah tanam. Nah, itu kesehatan sangat perlu kita perhatikan, hal-hal yang sangat penting untuk usaha budidaya tanaman. Berulang kali juga saya mendatangi tanaman yang dibudidayakan teman-teman, mencoba saya korek tanah yang di bedengan di dalam mulsa itu kurang memperhatikan terhadap kesuburan tanah dan kegemburan tanah itu sendiri, sehingganya perakaran itu sulit untuk menembus dan berkembang di dalam tanah dengan mudah, itu sulit. Kalau kita sediakan tanah itu gembur, subur, sehat, mudah-mudahan untuk pembiayaan ke atasnya nanti perkembangannya akan semakin hemat, kemudian tanamannya juga sehat dan hasilnya juga akan sesuai yang kita harapkan, teman-teman. Yang perlu juga adalah kita melakukan cek pH untuk penambahan dari pH sebelumnya menjadi pH yang diharapkan bagi tanaman itu sendiri. Kemarin ini saya cek pH-nya setelah baca itu 5,6 ya, 5,6, dan ini akan kita naikkan nanti dengan menggunakan penambahan kapur dolomit dan proses penjemuran lahan ini sebenarnya untuk juga menaikkan pH, teman-teman. Maka ikutilah perkembangan channel ini, teman-teman. Bagaimana nanti prosesnya sampai pada proses akhir ya, dari olah tanah sampai proses penanaman, pengendalian, panen dan seterusnya. Bagaimana kita yang harus kita lakukan untuk tanaman cabai itu. Dengan cuaca yang sangat panas seperti ini, teman-teman, ini sebenarnya sangat bagus untuk kita lakukan olah tanah ya, teman-teman ya. Bagus sekali karena dapat membunuh patogen jamur dan juga bakteri yang ada di dalam tanah, dan juga dapat menaikkan suhu di dalam tanah. Kemudian juga oksigen juga akan mudah masuk ke dalam tanah, teman-teman. Ikutilah terus perkembangan channel kami, dan bagi yang belum subscribe, like dan komen. Bagi yang sudah subscribe, Anda luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.